Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat Sabila yang dirahmati Allah, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara rutin Sabila bersama saya Ida Widianingsih SSI. Insyaallah saya akan sharing bersama sahabat Sabila semuanya terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu membangkitkan peran keluarga untuk menjadikan masyarakat yang lebih kuat dan Indonesia yang semakin berjaya. Sahabat-sahabat Sabila semuanya, kita coba melihat ya kondisi saat ini, kondisi yang ada di masyarakat kita. Bagaimana beberapa kasus itu banyak terjadi. Ya, salah satunya adalah kasus yang beberapa saat lalu ya sempat booming ya, terkait dengan kasus suami yang gamers ya, kemudian melupakan tugas-tugasnya sebagai suami ya, mencari nafkah, kemudian sama sekali tidak membantu keluarga dan sebagainya, mengurus anak dan sebagainya, sehingga istri yang harus banting tulang cari uang, ngurus anak dan keluarga, yang kemudian pada akhirnya istri merasa capek dan finally gitu ya, finalnya seorang istri ini minta bercerai, kemudian mereka bercerai. Kemudian ada kasus lagi yang kedua yang juga sempat viral ya, dimana ada suami yang terkena kasus pinjol ya. Sebenarnya kasusnya banyak begitu ya, yang ingin saya sampaikan salah satunya ya, yang kasus yang dialami oleh pasangan suami istri, polisi ya, istrinya polisi, suaminya polisi, istrinya polwan ya, dimana waktu itu suaminya dibakar sampai akhirnya meninggal ya, dan usut punya usut ternyata ada keterkaitan dengan masalah keuangan di antara suami istri ini, kemudian juga baby blues begitu ya, karena istrinya juga baru melahirkan dengan anak yang masih kecil-kecil gitu ya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain ya, sehingga tadi kasus pertama kemudian bercerai gitu ya, yang kedua akhirnya suaminya meninggal, walaupun ya, tidak ada terbersit dalam hati istrinya untuk membakar suaminya, tapi yang namanya sedang kalut gitu ya, sedang marah, bisa saja apapun terjadi ya. Dari dua kasus ini kita bisa melihat ya, ketika yang satu keluarga bercerai, satu lagi kehilangan peran ayah ya, sosok suami dalam keluarga, maka berarti keluarga tersebut menjadi tidak lengkap. Dan biasanya yang menjadi korban adalah anak. Ya, kemudian nanti akan timbul berbagai permasalahan kepada anak. Mulai dari anak yang kehilangan sosok ayah, sehingga akan muncul gitu ya, berbagai permasalahan juga kepada anak. Biasanya anak-anak yang kehilangan sosok ayah itu akan terpapar masalah LGBT ya, karena kehilangan sosok ayah kemudian bertemu dengan predator, nah itu akan menjadikan tergelincir kepada kasus LGBT. Dan itu sekarang kita sudah menemukan banyak, bukan hanya di Indonesia, tapi kasus-kasus tersebut juga di Ciamis sudah mulai banyak ya. Nah kemudian juga ketika peran ayah hilang ya, kemudian keutuhan keluarga juga tidak ada, maka akan timbul juga permasalahan-permasalahan lain
ya, kepada anak tentunya sebagai korban. Entah itu permasalahan di sekolah, permasalahan karakter dan sebagainya. Ya, sehingga ke depannya itu anak sebagai generasi penerus terutama pasti akan bermasalah. Nah, kemudian sahabat-sahabat Sabila bisa bisa mencari contoh lain, kisah-kisah atau kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan contohnya. Mungkin banyak lagi yang terjadi di masyarakat kita, sehingga peran keluarga itu bukannya terlihat, malah hilang sama sekali, bahkan hancur. Di samping terjadi kasus-kasus dalam sebuah keluarga, ini juga yang perlu kita sayangkan adalah keluarganya utuh. Ya, bapak ibu ada, berkecukupan, gitu ya. Tetapi ayahnya ada, ibunya ada, tetapi fungsinya tidak berjalan. Gitu ya. Jadi sang ayah tidak memerankan tugas-tugasnya sebagai seorang ayah di dalam keluarga, ibu juga sama, ya. Sehingga hampir sama gitu ya. Ayah ada tetapi sosoknya, perannya tidak dirasakan di dalam rumah. Ya, apalagi sekarang zaman gadget ya, zaman digital gitu ya. Seringkali keluarga ngumpul di rumah, fisiknya bersatu, ngumpul, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Nah, dari kisah ini ada beberapa kisah inspiratif ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada kisah seorang anak yang meminjam uang kepada ayahnya. Sang anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin meminjam uang 50.000. Kemudian sang ayah menjawab, "Untuk apa, Nak? Kau pinjam uang?" Ya. Si anak menjawab, "Aku ingin menggenapkan tabunganku untuk mengganti gaji ayah 1 hari, supaya ayah sehari aja bisa menemani aku." Itu yang disampaikan oleh si anak. Kebayang ya, apa ekspresi dan yang dirasakan oleh ayah tersebut? Bengong, kaget, bahkan saya yakin ayah tersebut pasti menangis. Ya, saking sibuknya sang ayah setiap hari bekerja, karena di pikiran bapak-bapak biasanya kan bapak yang cari uang untuk kepentingan anak-anak ya. Padahal sesungguhnya tugas bapak, ayah itu bukan hanya mencari uang gitu. Kemudian kisah yang kedua, ada seorang anak ya, masih lengkap bapak ibunya, tetapi ya tidak ada gitu ya peran yang dirasakan oleh seorang anak ini. Bahkan tidak ada keteladanan. Anak ini setiap hari sholat subuh ke masjid. Di masjid bertemu dengan seorang kakek-kakek. Sehingga setiap subuh anak ini pergi ke masjid dengan kakek-kakek ini. Ya, kakek-kakek ini rumahnya cukup jauh dari masjid. Setiap subuh pergi sendiri dari rumah karena ayahnya tidak ke masjid bersama kakek-kakek ini. Suatu hari anak ini sangat bersedih, murung gitu ya. Sampai ayahnya bertanya, "Kenapa sih, Nak, kok sedih banget?" Ya. Seperti kehilangan siapa aja gitu ya. Si anak menjawab, "Ayah tidak tahu. Baru saja kakek A meninggal dunia. Ayah tahu nggak? Kakek ini yang setiap subuh menemaniku untuk sholat subuh di masjid, yang seharusnya itu ayah lakukan. Kalau begitu coba, gimana kalau ayah saja yang meninggal?" Itu anaknya bilang begitu. Kebayang? Ayahnya pengen marah tapi celep gitu ya.
Artinya bahwa selama ini kakek ini sudah menggantikan peran ayahnya untuk ke masjid, mengantar ke masjid, menemani ke masjid, beribadah. Ayahnya langsung ambruk gitu ya. Nah itu dua kisah yang mungkin sering terjadi di kita, di masyarakat kita saat ini. Bisa jadi semakin banyak begitu ya. Nah, dengan kisah-kisah tadi menandakan ya bahwa peran keluarga itu harus ada. Kenapa keluarga itu harus bangkit, mengokohkan dirinya, keluarganya, supaya kejadian-kejadian tadi tidak ada di dalam sebuah keluarga. Nah, makanya agar keluarga ini bisa berjalan dengan seharusnya, maka kita mengenal adanya ketahanan keluarga. Namanya tahan ya. Ya berarti tahan dengan semua terpaan. Ya, sehingga bisa terus melaju, berjalan bersama. Di dalam ketahanan keluarga ini seperti apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 dijelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik dalam sebuah keluarga yang memiliki keuletan ketangguhan serta memiliki kecukupan kemapanan dalam hal fisik, material, psikis, psikologi, sehingga mampu membentuk keluarga yang harmonis, kemudian bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam keluarga tersebut dan bisa mewujudkan keluarga yang sejahtera. Begitu kurang lebih ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran, di surat At-Tahrim ayat 6, saya yakin ya sahabat Sabil sudah mengenal surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian yang kedua, di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang qurratu a'yun, penyejuk mata dan hati kami, supaya tumbuh menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi selaras ya, aturan negara dan juga aturan Allah, bahwa kita diperintahkan untuk mengokohkan keluarga. Karena tadi, keluarga itu memiliki peran yang sangat besar. Jika keluarga itu sudah kuat, memiliki ketahanan keluarga yang baik, maka kita yakin masyarakat itu akan lebih kuat lagi. Karena kan masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga. Masyarakat itu baik, masyarakat itu kuat, otomatis negara akan lebih kuat, lebih berjaya, lebih produktif. Nah itu ya, jadi kaitannya keluarga dengan masyarakat dan juga negara kita. Jadi PR-nya di sini, kita ingin punya masyarakat yang kuat, yang hebat, kita ingin punya negara yang berjaya, tetapi keluarganya tidak diurus, tapi keluarga-keluarga itu hancur. Bagaimana bisa terbentuk? Nah, sahabat-sahabat semuanya, dalam ketahanan keluarga itu ada yang disebut dengan kelentingan dan kerentanan. Jadi lenting itu kayak pegas. Ketika ke bawah, naik lagi ke atas. Pegas ya, tahu pegas gitu ya.
Jadi yang dimaksud kelentingan ini bahwa keluarga itu harus punya kekuatan bangkit ya ketika ada ujian menerpa berbagai ujian gitu ya, baik dari suami, istri, anak, maka keluarga tersebut harus segera kembali untuk bangkit, tidak kemudian terpuruk dan hancur. Ya, makanya tadi di surat At-Tahrim, kemudian di surat Al-Furqan sudah jelas perintah Allah bahwa kita harus menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Artinya supaya punya daya lenting yang tinggi, ya kita harus menguatkan nilai-nilai pemahaman akidah, ibadah, akhlak yang merupakan bekal supaya anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak itu bisa kuat. Termasuk masalah komunikasi suami istri, komunikasi orang tua dengan anak. Karena yang kami rasakan sendiri, ya kebetulan saya juga sudah menyelesaikan beberapa kasus suami istri begitu ya. Banyak yang permasalahannya itu timbul dari masalah komunikasi. Ya, komunikasi suami dan istri. Nah, ini harus kita pelajari nih, sahabat-sahabat semuanya. Ya. Jadi jangan istri sering menyalahkan suami menyalahkan istri. Kita harus tahu dulu nih ya. Sahabat-sahabat bisa mengikuti ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan ya. Sama, saya juga sering belajar dari beliau, Masya Allah gitu. Bahkan beliau kan anaknya laki-laki semua. Nah, di sini gitu ya, untuk menaikkan, menguatkan daya lenting supaya keluarga menjadi tahan, kita harus memahami nih, belajar psikologi ya, walaupun kita bukan sarjana psikologi gitu ya. Kita harus belajar bagaimana sebenarnya karakter dasar laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang secara dasarnya gitu ya, secara selalu berpikir logika, berpikir fokus. Makanya lobus di otaknya itu ada satu lobus yang besar begitu ya. Kalau perempuan itu kan mikirnya banyaknya perasaan, mikir yang perintil-perintil kecil-kecil begitu ya. Pikirannya banyak, memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Itu karakter laki-laki dan perempuan tuh karakternya berbeda, dan itu memang sudah sunatullah. Allah ciptakan begitu untuk saling melengkapi. Ya, sehingga tidak ada alasan beda pendapat suami dan istri tidak bisa satu pemikiran ya, karena beda. Disitulah tujuan pernikahan ya, menyatukan perbedaan supaya saling memahami. Nah, ini contoh ya sahabat-sahabat semuanya. Misalkan seorang istri nih harus memahami karakter suami ya, seorang laki-laki. Contoh, jadi kalau mau ngobrol dengan suami, jadi suaminya lah harus lagi tidak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi jangan sampai suami lagi megang HP gitu ya, kita ujung jorocos gitu ya. Abi, ayah, tadi anak-anak bla 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 gitu ya. Ya nggak akan dijawab. Atau bisa jadi suaminya marah gitu ya. Atau misalnya suaminya lagi baca Quran dan sebagainya. Jadi kalau mau berbicara dengan suami, kasih kopi dulu gitu ya, kasih makanan. Ketika udah ngopi baru ayah minta waktunya sebentar ya gitu. Walaupun di kita udah aduh gitu ya, udah pengen keluar gitu kan kalau perempuan susah menahan ya, tahan gitu ya. Nah, kalau udah enak baru suami bisa diajak ngobrol gitu ya. Atau misalkan ketika menyetir nih ya, ibu-ibu semuanya nih, kalau ibu-ibu suami lagi menyetir, titip ya, teteh suami lagi menyetir, titip ya. Jadi jangan sampai suami lagi menyetir kita rocos aja ngomong, ayah awas, hati-hati, aduh jangan nyalip, jangan ke sana gitu. Awalnya saya juga suka seperti itu, awas jangan nyalip, itu belokan gitu. Suami malah jadi marah gitu ya, karena tadi ya beda fokus
laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu bisa, kalau lagi nyetir ya, ibu-ibu semuanya, sahabat semuanya, itu bisa melihat beberapa meter jauh ke depan, di mana tidak bisa kita lihat oleh perempuan, karena perempuan kan mikirnya ke samping gitu ya, lebar. Jadi kalau suami mau nyalip ya udah punya perhitungan, jadi kita nggak usah rame, diam aja, gitu ya. Gitu. Jadi itu bedanya ya laki-laki dan perempuan. Kan perempuan mah ketika mata ke depan tuh di pinggir-pinggir tuh kelihatan, gitu ya. Kalau kita masak ada tikus lewat kan kelihatan, ya gitu. Kemudian sebaliknya, gitu ya. Bagaimana komunikasi suami dengan istri? Nah ini juga nanti bisa didengarkan ya ke para suami yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah ini biar tahu. Jadi kalau istri lagi ngomong gitu ya, lagi curhat, dengerin aja. Ya istri itu ingin didengar. Udah jangan dikomentarin dulu gitu. Biarkan istri meluapkan apa yang ingin disampaikan. Nah gitu ya, jadi itu salah satu cara menjaga kelentingan, kekuatan kelentingan dalam rumah, keluarga. Termasuk juga bagaimana kita, selain dengan suami juga, bagaimana menjadi orang tua yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak. Apalagi anak-anak Gen Z ya, saat ini. Komunikasi kita tidak bisa dipakai kayak komunikasi dulu orang tua kita kepada kita. Nah itu ya, saya juga sama punya anak remaja, ternyata Masya Allah. Harus belajar banyak bagaimana komunikasi dengan anak-anak Gen Z saat ini. Itu ya, jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Termasuk tadi penanaman nilai-nilai karakter kepada anak ya. Karakter Quran, karakter Islam dari sejak usia kecil ya, usia dini dan sebagainya. Nah, termasuk juga tadi ya selain daya kelentingan ada juga kerentanan. Nah ini ya, jadi jika kerentanan itu besar, lebih besar daripada kelentingan, ya maka keluarga tersebut akan rapuh. Jadi kalau ada masalah, ya langsung tidak bisa bertahan. Entah itu bercerai ya, atau ada stressing yang tinggi, stres dan sebagainya. Banyaklah, kita banyak menemukan kasus-kasus di masyarakat. Dan itu ketika banyak kasus di dalam keluarga-keluarga terbayangkan gitu, bahwa nanti masyarakat juga akan menjadi tidak kuat. Kemudian selanjutnya ya sahabat Sabila semuanya, jadi setelah ketahanan keluarga itu bisa dibentuk, berarti aman tuh ya, keluarga akan kuat gitu ya, akan mencetak anak-anak yang solih-solihah, anak-anak yang potensinya terasah gitu ya, sehingga anak-anak juga potensinya melejit, orang tua tahu apa bakat-bakat anak kemudian dikembangkan ya. Termasuk di sini kebetulan saya dan suami juga konsulor di Stephen ya, tes bakat alami gitu. Nah ini juga sangat membantu untuk mengetahui potensi anak, potensi semua anggota keluarga, sehingga bisa memperbaiki komunikasi, pola asuh, dan sebagainya ya. Sehingga tadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah itu bisa, insya Allah bisa terbantu. Nah kemudian ketika keluarga itu sudah kuat, bagaimana peran keluarga ini bisa menguatkan masyarakat? Nah ini yang harus kita pahami bersama. Jadi kita tidak berhenti di keluarga yang baik. Oke, alhamdulillah nih keluarga sudah kuat, sudah ideal lah gitu ya. Bapak ibu komunikasi udah jalan, kondisi ekonomi juga sudah oke gitu ya. Anak-anak juga sudah terjaga dengan baik. Tetapi hati-hati, ingat, ada tugas kita ke masyarakat. Jadi kita tidak melulu ngurusin dalam rumah gitu ya. Kita punya kewajiban mengkondisikan masyarakat kita. Karena Allah juga merintahkan kepada kita ya, bahwa kita sebagai manusia ini punya tugas untuk mengelola
dunia ini gitu ya, mengelola bumi. Itu ada di Al-Baqarah ya, dijelaskan banyak. Nah itu bagaimana kita tidak apatis gitu ya, tidak menjadi orang yang apatis terhadap kejadian di luar kita. Nah, bagaimana kita belajar dari Rasulullah SAW ya, bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita, contoh dari hal yang kecil aja ya. Jadi kalau kita membuat makanan ya, membuat sayur, perbanyaklah kuahnya supaya bisa dibagi ke tetangga. Dari hal yang kecil begitu. Bagaimana keberadaan kita ini dirasakan oleh masyarakat. Ada masyarakat tetangga kita yang sakit, kita jenguk. Jangan sampai gitu ya, kita tidak tahu ada tetangga yang tidak bisa makan, ada tetangga yang sakit bahkan meninggal. Itu ya, itu yang sangat penting. Jadi jangan anteng gitu ya dengan keluarga yang sudah oke. Gitu. No, gitu ya. Kita punya kewajiban untuk mengkondisikan masyarakat. Karena kalau kita cukup di keluarga saja, nggak akan bisa membentuk membentuk masyarakat yang kuat, apalagi negara yang lebih luas lagi. Ya, sehingga kita dengan potensi yang kita mau miliki, ya dengan keluarga yang sudah kokoh, lesatkan potensinya untuk bisa bermanfaat di masyarakat. Ada hadis Rasulullah SAW ya, dan ini yang menjadi moto hidup saya, bahwa orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah itu, ya jadi kita jangan karena udah capek kerja, ya rumah kerja, pulang istirahat, bercengkrama dengan anak, sudah. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk ngariung dengan masyarakat gitu ya. Jangan sampai kita tidak tahu kondisi di masyarakat seperti apa. Kita tidak tahu misalkan permasalahan apa di masyarakat. Ya. Nah, dengan begitu maka empati kita akan terasah terus. Kita tidak hanya memikirkan diri kita dan keluarga kita saja. Ya, insya Allah ketika keluarga-keluarga sudah memiliki ketahanan keluarga yang kuat, kemudian bisa berkontribusi terhadap masyarakat, saya yakin masyarakat akan semakin kuat dan negara ini pun akan semakin berjaya. Itu ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Ya, belajar memperbanyak keilmuan kita, mengokohkan diri kita, mengokohkan keluarga kita, aktif di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih baik, indah begitu ya. Dan insya Allah negara pun akan semakin baik. Nah ini PR kita semua ya, untuk memajukan Ciamis khususnya. Ya, jangan sampai ketika ada orang yang mencari kita, ya, bertanya dari ujung rumah kita, nggak ada yang tahu kita gitu. Nah, itu tanda tanya ya. Jadi kita harus menjadi orang yang dikenal di masyarakat. Minimal ya kita gabung dengan acara-acara yang ada di masyarakat. Dan bisa memberikan contoh ya dari anak-anak kita, bisa memberikan contoh yang baik di masyarakat. Nah itu ya sahabat-sahabat Sabila semuanya yang bisa saya sharingkan. Semoga ada yang bisa diambil begitu ya, dan mangga kita bisa sharing ya bersama-sama, diskusi bersama-sama agar kita bisa mengoptimalkan peran keluarga dalam menciptakan masyarakat yang kuat dan negara Indonesia yang berjaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan. Beli ikan ke Sindang Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.